wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ya di atas agamamu ini. Sampai pernah Nabi SAW ulangi terus doa itu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda baca doa ini terus? Artinya bukan Aisyah memungkiri doa, tapi beliau mengatakan, kenapa anda berdoa begini terus? Sementara anda siapa, sudah diampuni dosa anda yang lalu dan akan datang. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, siapa yang bisa mendapat jaminan tentang tidak terbolak-balikan hati, sementara hati manusia berada di dua jari-jari dari jari-jari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saja orang tuh subhanallah tiba-tiba berubah. Itu Nabi saja, apalagi kita, gitu kan? Jangan teman-teman sekalian baru belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun agama, terus kemudian tiba-tiba merasa diri hebat, pintar, lalu menyalahkan orang sana sini. Ya. Mungkin antum tidak sadar itu permainan syaitan yang membolak-balikkan hati sehingga meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, membenci orang-orang beriman, menyebarkan aib, melakukan segala macam permasalahan. Ini berbahaya. Dan ini masuk dalam dosa syubhat. Kalau dosa syahwat, dosa diikuti hawa nafsu seperti zina, bohong, itu masih bisa orang taubat karena dia tahu dirinya salah. Tapi kalau dosa syubhat, ini bahaya sekali. Syubhat, dia pikir dirinya benar padahal salah. Ghibah itu menceritakan aib orang, dosa besar padahal ada padanya. Sampai kata Nabi SAW, ghibah itu adalah engkau menceritakan yang ada pada saudaramu, memang ada padanya, baik cacat fisik, baik karakter, baik apa saja, itu nggak boleh dicerita. Kalau tidak ada jadi fitnah, maka itu diharamkan dalam Islam. Tapi banyak orang di majelis ilmu tidak sadar kalau dia sedang berbuat dosa besar itu. Dia pikir dia sedang ada di masjid, dia sudah mulai multazim, sudah mulai ada jenggot, sudah mulai sholat. Ternyata dia terjerumus dalam dosa yang berat. Ya. Saya ingatkan kembali teman-teman, hati-hati, karena banyak orang begitu berbolak-balik menjadi musuh. Tadinya sahabat dekat hanya karena hawa nafsu syaitan yang masuk kepada dia dan dosa syubhat ini. Kata Nabi SAW, riba 73 tingkatan. Tingkatan yang paling rendahnya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Berat sekali. Lalu kata Nabi SAW, dan tingkat tertingginya 73 adalah setara dengan mencoreng kehormatan seorang muslim atau menceritakan aibnya. Kalau kita tidak tahu jangan bicara. Kalau kita tahu pun nasihati dia baik-baik, kemudian kita diam. Imam Ahmad rahimahullah pernah mendatangi seorang muridnya tengah malam, sudah menjelang subuh. Oh, lagi tidur semuanya. Dia datang, dia ketuk pintu, muridnya lalu bertanya, siapa malam-malam begini datang? Dia bilang Ibnu Hanbal. Ibnu Hanbal, dia tidak bilang Ahmad, gurumu, enggak. Dia bilang Ibnu Hanbal, guru saya. Dibuka pintu, ada apa guru, kenapa anda datang? Lalu Imam Ahmad pun menunjukkan isyarat dengan mulutnya, suruh diam, jangan ribut. Lalu dia bilang, saya pun pelan-pelan di dekatnya Imam Ahmad nih. Lalu saya persilahkan masuk, dia jalan pelan-pelan, jingkrak-jingkrakkan kakinya pelan-pelan, jalan.